Malam kawan-kawan. Malam ini kita akan bedah atau sharing sedikit tentang salah satu buku yang sudah dibaca oleh salah satu orang dari Penajam. Kita nunggu dulu ya, mana nih dia? Menurut ilmuwan Dari salah satu lulusan HI 2017 di UMY, sekarang lagi sibuk di Penajam Pasir Utara, jadi mengekspor garam. Nanti kita tunggu dulu dia, mana nih dia? Halo Nur Islam Anggita, ini maba 2020 nih kalau nggak salah ya. Jadi Unbreakable Woman ini kira-kira bercerita tentang memaknai kehidupan perempuan yang tak pernah lepas dari cinta, air mata, dan pertarungan rasa. Kira-kira begitu. Nanti kita akan cari tahu lebih banyak. Halo, dari Islam. Masih ingat. Gimana tugas? Banyak tugas UAS. Oke teman-teman, kita masih nunggu orangnya. Ini mana ini? Bang Bibi. Namanya Pandi Ahmad tapi dipanggil Bibi. Baik, santuy. Lupakan. Kenapa? Ayo. Di tas, di buku. Oke, ini dia pembicara kita. Wah, iya. Nggak apa-apa itu, Nur Islam Anggita. Memang begitulah penyambutan di psikologi. Selamat. Wes, Abang dah. Selamat malam Abang dah. Selamat malam ya Adinda ya. Saya pakai filter ya Adinda ya. Salangin dulu. Nanti besok. Oke. Ini ada kawan-kawan ini. Ntar Adinda Bu. Abang di mana? Di kedai. Di kedai lagi, tapi udah tutup ini mah. Tapi sambil Iyalah. ngerokok enggak apa-apa kayak ini mah ya. Nggak apa-apa. Ini kawan-kawan udah mulai datang. Tolong siapa dulu ya kawan-kawan yang ada di ini. Jangan sombong Anda kan wirausaha muda, jangan sombong. Anda ini harus memperluas market. Betul. Semoga dari sini warjam saya makin ramai, kedai saya makin ramai. Iya. Tapi Ya, penonton haruslah. rata-rata ini dari Bandung semua, Bah. Nggak ada yang mau ke Kalimantan nanti. Iya, kita ke Kalimantan bareng lah nanti. Anda nggak usah pakai. Oh, biasa orang yang pakai filter tuh tahu diri bahwasanya dia harus membutuhkan filter, kira-kira begitu. Ya, begitulah saya mah. Biar lebih atraktif aja, Bah, buat teman-teman yang lagi nonton malam ini. Ini teman-teman semua ya, Mah, yang nonton, Mah ya. Iyalah, tidak usah aneh-aneh lah, Bang. Ini akan masuk YouTube soalnya. Betul. Cari yang paling bagus, Bah. Yang lebih iya. maskulin. Ini kenapa? Nggak ada yang maskulin sama sekali ya. Iya. Kamu sudah inferior sejak dalam filter. Kenapa? Bentar, Mah. Aduh. Sambil ngopi, Mas, sambil ngopi. Oke. Aku buka aja lah ya. Woi, alhamdulillah menang MU ya kan ya.
Oke ya, selamat malam kawan-kawan. Kita Ya. eh, balik lagi minggu ini di Rama Sensi, Resensi Rama. Pada kali ini bareng salah satu kawanku dari Penajam Pasir Utara, Iya. namanya Ibu kota negara. Bandi Ahmad, panggilannya tapi Bang Bibi. Saya halo dulu Bang Bibi. Ya, halo, halo buat teman-temannya Rama yang dari Bandung dan sekitarnya ya. Salam kenal, saya Bibi dari Kabupaten Penajam Pasir Utara. Perlu sharing Udah profil Bibi nggak? aja, Nggak usah. nggak usah. Nah, sesuai yang ada di ini, yang sesuai yang ada di mana? Poster kita. Ah, ah. Nah, kita akan sharing aja, ngobrol-ngobrol aja santai. Jadi, apa nih Bang yang kira-kira bisa Abang Mama, bagiin? bentar rumah. Nah, Kalau kamu kan pakai kupluk, saya pakai topi juga ya. Bentar, bentar, ah bentar. kamu ini, kamu ini emang nggak mau kalah kamu ini. Kayaknya harus dimusikan dulu nih. Alah, pada hilang Bang, kalau nggak ada Bang. Nah, nah ini kan lebih kelihatan muda ya, Maya. Lebih rapi lah. Iya, iya, ayo mah. Tapi tetap kalah kan sama aku yang dari Bandung. Di sana udah jam berapa Bang? Di sini ini jam saya mah Rado. Udah hampir jam 12 ini ya di Penajam Pasir Utara. Aku aja yang Rolex nggak usah pamer-pamer. Boleh lah. Mukamu lo hitam betul itu mah. Sorry, sorry lo kalau rasis. Kamu ini nggak bisa diatur kamu ini Bang. Ya. Oke Bang Iya, ya. mah gimana mah? Oi, Silakan. apa kabar Kanda Ogi? Lanjut, Oke lanjut, Bang, Bang. kira-kira mungkin yang di Unbreakable Woman itu dari siapa? Emira Fati itu, mungkin Abang bisa share. Sembarang Kira-kira ngomong dia kamu bahas siapa sih? apa dan Penulisnya siapa? Mirapati siapa? Mirapati bukan Mirapati penulisnya mah. astagfirullah ini Bang aku bacanya Miarta Miyarti Yoga. Yoga. Ya, Nah, maksudku Miyarti Yoga tadi, Abang berupaya masih fokus kan? betul betul luar Itulah biasa aku kamu. ngecek aja. Cocok jadi Iya, politisi. ya. Enggak mau. Sudah lama Politisi kan dah? itu. Sejak jadi caleg kemarin udah ngerokok. Mungkin kita diskusi aja, Maya. Oke, Eh, santai aja, ngalir aja ngalir. ah, ah. Eh, untuk apa namanya buku kali ini sebenarnya sebelum ke sana saya pengen ini dulu mah pengen sharing aja di tengah-tengah kesibukan begitu jualan dagang kopi kan sambil kerja di pendampingan kelurahan di Kabupaten PPU eh, TP itu apa? Yang jelas lah. ya Kabupaten Penajam Pasir Utara Kambing. Ah, Nah, itu adalah salah satu kabupaten yang kemudian menjadi tempat ibu kota negara baru ya, Indonesia nanti bakalan pindah. Nah, ya di diiklanin terus sela tapi nggak jadi ibu kota ya. sabar, sabar. Di sela-sela kesibukan biasa saya itu baca buku. Selain karena memperkaya pengetahuan, termasuk juga kasanah ilmiah serta memperluas cakra pemikiran, saya juga mempersiapkan untuk ke depan rencana mau lanjut studi mau lanjut Di studi mana bang? Di S2 MTS mana? Oh kirain eh, MTS. MTBS Bantar Gebang. Jangan begitu lama. Ini serius. Oh iya. Nah, Ini beneran S2 nih. Kalau iya kan beneran aku beneran. aminin karena kan doa di sepertiga malam itu insya Allah. Amin amin ya Allah. Luar biasa Insya kamu Allah masih ditolak beragama kalau kamu ya. kamu yang minta. Lucu sekali Gemma. Nah, kebetulan Oke lanjut bang. sebelum baca buku Unbreakable Woman si Miyarti Yoga ini, bacaanku itu berkutat pada bacaan-bacaan sains modelan kayak Sapiensnya Yuval Noah Harari, terus Jared Diamondnya Guns, Germs and Steel, terus ada juga bukunya si Carl Sagan yang Kosmos. Nah, ini kan bacaan-bacaannya ini lebih ke sains ya, lebih ke logika yang notabene jauh daripada keperempuanan serta keagamaan termasuk Islam itu sendiri. Nah, kemarin baca buku si Miyarti Yoga ini
yang judulnya itu Unbreakable Woman, mengenai kehidupan perempuan yang tak pernah lepas dari cinta, air mata, dan pertarungan rasa ini, itu sebenarnya kegabutan setelah nonton Netflix series yang judulnya itu ini mah kawan-kawan semua, Ya. eh Troya, Nah, The Fallen of the City. enggak tahu Itu, aku itu. Aku taunya OVJ nah, aja. si kambing ini. Nah, menariknya di buku itu, yang menjadi penyebab perang, kita kan sebenarnya sudah tahu itu, yang menjadi penyebab perang Troya itu adalah perempuan yang namanya Helen. Nah, si Helen inilah yang menjadi penyebab. Nah, maka kemudian di rumah kawan itu yang di balik papan ada buku nganggur Unbreakable Woman. Aku tertarik nih tentang apa sih buku ini. Nah, mulailah aku baca buku ini, mana yang akan kita bahas ini. Nah, gitu mah. Kurang lebih Ini buku latar keluaran latar kapan, Bang? belakang 2015, tahun 2015. 2015. Abang bacanya Mm-mm. tahun? 2020, 2021. Ya Oh, baru berarti aja, Abang Bang. baru beres. Baru Baru beres beres. baca. Ya Dan kan baru ketemu bukunya kemarin, mah. oh, kirain terbitnya 2015, Abang bacanya dari 2018 baru beres 2021 gitu, kirain gitu. Enggak, kambing enggak, mah. Kambing. Oh ya. Nah, ya, yang menarik bagaimana, mah? Selanjutnya nih, apa ya, kamu sebagai yang punya live IG harusnya nanya dong. Iya, aku mau nanya, Abang ngomong terus. Berang. Sorry. Ya, Ya gini, Bang. Eh, ini terbitan lokal atau terbitan dari luar, dari internasional? lokal. Lokal penulisnya penulis Bandung loh, mah. Iya ya. Oh, ini Mm-mm. kayaknya orang ini, Bang, orang apa? Orang Kiara Condong ini. Tahu aku ini, Mm, Miarti Yoga ini. mm-mm. Jadi Tetangganya Ana dia. tuh kan ada Bang Iman. Harus sopan. Oh iya, ada enak Bang katanya Bibi itu. itu ada Bang Iman itu. Sorry Bang Iman. Aku Nah, matiin langsung rokokku, mah. nah. Jadi Ya, Miarti Yoga ini ada berapa fragmen, Bang? Ada berapa chapter? satu aja dia. Maksudnya series Maksudku di bukunya. per bab itu ada berapa bab? Setiap Oh, babnya empat bab aja, apa? empat bab aja. Empat bab. Halo Bang Iman. Sapa dulu lah Bang Iman itu. Ya. Selamat malam Bang Iman. Salam. Apa kabar Gisel, Bang Imam? Oke, back to the topic. Ini ada Mm-mm. berapa bab di buku ini? Ada empat. 4. Mm-mm. Tiap chapternya apa? Ingat dong kan baru baru beres dibaca. Alhamdulillah ingat, alhamdulillah masih ingat, dan aku ada catatan-catatan tipis setelah baca buku begitu biasa. Nah, Oh, yang mantap ya, boleh kirim itu. mm-mm. Nah, bikin sendiri aja, mah baca sendiri aja kamu. Nah, bab pertama itu dia sebenarnya buku ini kenapa lagi bahas nyalek ini, mah? Kawan saya ini, mah. Sudahlah, lupakan masalah pencalekan itu. Oke. Nah, Oke. buku ini saya sampaikan kepada teman-teman semua. Buku ini Hmm. terdiri dari 172 halaman. Nah, babnya itu ada 4. Bab pertama itu kerikil, kesal, hingga masalah yang sangat terjal. Terus bab 2 ini beragam duka dan bait-bait masa. Yang ketiga menyelami peran yang sederhana. Dan yang terakhir itu perempuan antara dulu, kini, dan nanti. Buku ini sebenarnya menceritakan segala sesuatu permasalahan yang terjadi terhadap perempuan, tapi dalam perspektif si penulis yang menurutku pribadi itu banyak dipengaruhi oleh paradigma keislaman begitu, mah. Nah, Oke. ya banyak sekali, dan penulisnya sih saya lihat dari kisah-kisah yang ada di buku ini berdasarkan hasil daripada interviewnya dia dengan beberapa mungkin kawan-kawannya dia begitu, yang nggak melulu menceritakan soal dia kayak gitu. Nah, terutama Berarti bisa dibilang ini warnanya warna-warna feminis lah ya gitu ya. iya. Nah, buku ini juga ngebahas tentang feminisme itu sendiri di si Niarti Yoga ini. Menarik sih, mah, kalau kamu baca buku ini. Tapi aku sedikit marah sih sebenarnya baca buku ini, Kenapa itu? Kenapa? Coba, kenapa? karena seolah-olah perempuan itu benar-benar ketergantungan dengan si suami. Dependen ya.
Dependan, bukan Padahal, dependan. padahal, padahal. Padahal dari hasil pengalamanku beberapa kali begitu berkehidupan ketika menjadi mahasiswa maupun seperti sekarang ini begitu. Ini lagi. Ya sorry Pak Direktur. Masa Pak Direktur pelatihan security nggak ada duitnya kambing? Nah, Lanjut, lanjut. ya kenapa menurutku kemarin itu pas baca itu emosi? Karena perempuan ini benar-benar seolah-olah nggak punya power di dalam kehidupannya dia mah. Apalagi ketika membaca kisah-kisah yang ada di bab-bab tersebut, ketika si suami ini minta sesuatu mah. Nah, si istri ini harus menuruti. Sebagai contoh di bab-bab Satu awal case-nya begitu, coba, satu case. ya, nah si Miyarti Yoga ini kan penulis mah, penulis. Nah, dia penulis, tapi suaminya itu nggak mau dia jadi penulis karena merasa Maunya jadi apa suaminya? maunya jadi striptis. Serius bang, ini berdasarkan buku yang kau baca bang. Enggak, sorry. Maunya si suami ini dia menjadi ibu rumah tangga aja mah, mengurusi dia dan mengurusi anak-anaknya. Nah, Rumah tangga seperti sendiri itu. kan, bukan ibu rumah tangganya orang kan? Ibu rumah tangganya mungkin ya Bang John ya, dari teman-teman Malang. Oke, terus? Ya pokoknya gitu mah. Seolah-olah nah dia karena perspektifnya dia adalah tadi itu paradigmanya dia adalah Islam yang mungkin katakanlah tradisional begitu, maka kemudian dia menuruti apa yang diinginkan oleh suaminya. Sementara suaminya waktu itu masih berstatus sebagai mahasiswa. Nah, mana dia tuh bang? Mahasiswa ITB suaminya. Pokoknya salah satu kampus yang yang besar lah di Bandung. Terus? Nah, dia turuti suaminya lah. Nah, karena itu bagian daripada syariat mungkin ya. Atau karena keputusan ketika ada di rumah tangga itu keputusan yang paling mutlak itu mungkin miliknya suami. Seperti itu sih. Awalnya Mungkin ya. iya. Kau jangan salah-salah ngomong bang, bahaya kau bang. Dari pandangannya dia, dari tulisan itu sih kita bisa lihat kalau si penulis ini, si Miyarti Yoga ini benar-benar adalah suami yang apa mah istilahnya Islam itu mah? Patriarki. Itu bukan istilah Islam, tolol. pokoknya dia itu Apa? Istilah patuh Islam lah yang ya, kamu maksud dalam dimensi mana? taat kepada sang suami. Seperti itulah. Padahal Berbakti. kondisinya itu sebenarnya nggak memungkinkan untuk dia meninggalkan dunia itu. Nah, tapi yang menarik yang menarik tahun 2015 dia nulis buku ini mah. Oh, nggak lucu ya Maya? Nggak masuk. Ya. Nah, jadi kan misalnya tadi dalam satu case yang abang coba kasih ke kita itu misalnya dalam suasana rumah tangga yang dominasi pria daripada seorang perempuan, dalam hal ini adalah suami istri. Nah, selain itu ada nggak case yang lain yang bisa di share? Misalnya tadi ngomong tentang air mata yang seperti apa, terus cinta yang bagaimana, pertarungan rasa yang kompetisinya bagaimana, coba. Nah, kalau yang untuk yang air mata kayaknya banyak itu di Gunung Semeru ya Maya, mata air ya. Sorry manda lucu ya Maya. Untuk yang air mata mah ada di bab 3 kalau nggak salah itu. Nah, di bab 3 itu ada si Miyarti Yoga ini menceritakan salah satu perempuan yang bekerja menjadi PNS, dosen di salah satu kampus negeri yang ada di Bandung. Yang ada di Bandung mah. Nah, dia PNS itu panas atau apa? PNS itu bingung kok mencari kata. Nolek kamu mah. Bingung mah cari kata-kata lucu.
Oke. Nah, si perempuan ini dia udah wanita karir. Diceritakan di buku Unbreakable Woman ini, dia ini adalah orangnya ceria. Terus orangnya semangat dan easy going begitu mah. Eh, Easy going tuh berarti gampang diajak kemana-mana gitu atau gimana? betul. Pokoknya dia mudah bergaul lah, disenangi sama Oh, mahasiswa mudah dan bergaul, mahasiswinya. ramah Mm-mm. lah ya, Ah, benar. Nah, friendly. iya kapan saya ngomong ini. Nah, terus kemudian ketika ketika dia eh, begitu mudahnya akrab, banyak yang ngelamar Hmm. dia, mah. Banyak yang ngelamar dia, tapi karena dia fokus dengan Lamarannya di mana tuh karirnya, bang? lamarannya di Grogot. Kamu udah tahu Grogot di mana, mah? Nah, dia Oke, terus? lamaran, tapi ditolaknya, rata-rata ditolaknya. Tapi kemudian ketika dia dilamar sama seorang perwira, Akpol pada saat di buku itu, dia mau. Nah, ketika dia bahagia nih sudah nikah, Akpol tuh belum perwira tapi bang. sudah lulus, pokoknya sudah lulus dia. Tahu kamu gagal jadi Akpol kan? Nah, terus kemudian mas setelah dia menikah, lantas kemudian si si suami ini dia meminta lagi mah si istrinya ini yang dosen dan sudah berkarir bagus di kampus ini untuk menjadi ibu rumah tangga aja bang, ngurusin dia. Hmm. Alasannya apa itu? Tahu-tahu Alasan suaminya? ya Di buku mungkin itu alasan suaminya apa? nggak ada alasannya mah. Intinya sih dia pengen si istri ini jadi ibu rumah tangga. Nah, si Miarti Yoga ini mungkin itu mah pengen menunjukin bahwasanya istri itu harus patuh nih sama suami. Istrinya harus Taat patuh tadi ya. sama suami. Iya, taat tadi sama suami. Lantas kemudian si ibu dosen ini mengikuti si suaminya untuk menjadi keinginan suaminya untuk menjadi ibu rumah tangga. Nah, parahnya yang dia dulu sebelum menikah itu adalah orangnya ceria, Hmm. orangnya bersemangat, terus easy going begitu, seksi begitu mah. Tapi ketika kemudian dia eh, melepaskan dunia karirnya, dunia yang digelutinya, dunia yang disenanginya untuk menjadi ibu rumah tangga, hidupnya hampa Hmm. mah, kayak hilang gitu nah. Kalau dalam Kayak kehidupanmu sekarang gitu lah ya kira-kira. dalam kuantam ngomong ya. Pokoknya hampa Oke lah lanjut hidupnya, bang. kayak Nah. nggak ada semangat hidup. Sampai sakit-sakitan Hmm. jatuh mah, dia nangis terus, Hmm. nggak ada semangat hidup. Nah, Lalu eh, ya pada intinya itu sih typing pointnya di mana? Typing pointnya. Ketika misalnya nah dia tadi kan abang ceritain udah masalahnya terus nih. Titik baliknya dia di mana? Di pada saat apa? si siapa nih Bu dosen? Iya, tokoh utama yang diceritain Miyarti Yoga ini. Ya, pada intinya dia sakit aja mah, sakit selesai sudah buku itu, selesailah anu bagian itu. Iya. Kan kan maksudnya buku ini tuh kan dari judul aja itu sudah menggairahkan ya, Unbreakable Woman. Perempuan Mm-mm. yang tak bisa dipatahkan. Kira-kira begitu. Betul, betul. Nah, ketika tadi nih aku udah nunggu nih sebenarnya klimaksnya. Abang tadi kan udah Mm-mm. cerita ketika misalnya tadi latar belakangnya itu wah dia tersakiti, sulit dan harus berhadapan dengan situasi yang bertolak belakang dengan apa yang dia inginkan gitu kan. Ah, nah Nah, makanya, titik baliknya, typing pointnya itu di mana? aku bilang sama kamu mah, baca buku ini tuh bikin marah. Itu. Nah, si penulis, saya highlight aja langsung mah. Si penulis buku ini Iya kan pengen, kita ini lagi highlight. iya, nah, si penulis buku ini pengen menunjukkan ke pembaca bahwasanya, eh, terutama segmentasinya buku ini sebenarnya untuk perempuan ya. Teman-teman yang nonton live IG-nya Rama ini, saya pikir menarik untuk baca buku ini, apalagi kalau kamu itu perempuan. Kalau kayak Haji Mudin ini kan laki-laki setengah perempuan ya, Mas. Haji Midun ini. Nah, menarik untuk perempuan. Karena di buku ini disampaikan bahwasanya banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi oleh perempuan. Yang pertama nih, Hmm. perempuan tadi itu bagaimana kemudian ketika menikah, suami ingin dia nih fokus menjadi ibu rumah tangga. Hmm. Nah dia sebagai wanita yang menjadi istri, dalam rangka diimam oleh sang suami, maka dia harus menuruti apa yang menjadi keinginan suami. Nah itu kan masalah lagi nih.
ketika Iya. berkarir dalam dunia kepenulisan harus menyerahkan ini hobi Iya. ataupun skill yang benar-benar disukainya begitu. Nah, itu satu. Yang tadi Iya. lagi karir. Mhm. Ketika karir sudah benar-benar matang, status sudah menjadi Mhm. PNS ya kan. Tapi Mhm. karena suaminya mau nih, dia ini jadi ibu rumah tangganya, dia nuruti lagi mah. Hmm. Nah, terus juga ada lagi dalam buku itu bagaimana kemudian salah satu keluarga itu belum menikah mah ketika umur 30 tahun. Perempuan-perempuan ini dalam satu keluarga belum menikah dalam umur 30 tahun. Nah, itu kan banyak masalah itu. Dicemoohin lah sama tetangga. Banyak kemudian Di masalah-masalah yang di apa dibully lah ya dibully sama sama lingkungan. tetangga-tetangga. Uh, Seperti uh, apa yang kamu rasakan gitu ya, Bang? Akan masih 25 mah. Masih 25, masih muda lah aku ya. Masih muda lah teman-teman Ya. kan. Uh-uh. Jadi Siapa lagi? aku dari tadi nanya titik balik, Bang. Jadi typing pointnya itu di mana? Ketika misalnya dia udah benar-benar digempur nih, benar-benar digempur sama masalah, keadaan dan apa ya, kewajiban atau situasi yang tidak nyaman untuk dirinya, titik poinnya seorang ini di mana? Tokoh utamanya siapa namanya? Miyarti Yoga itu sendiri atau dia hanya Miyarti Yoga. mengisahkan gitu? Penulisnya juga Penulisnya juga mengalami, maksudnya iya, iya, menyajikan cerita itu. iya, dia juga masuk ke dalam cerita. Aku pikir di bab-bab pertama, terutama sebagai penulis tadi itu mah modelan kayak gitu lah. Nah, Hmm. kalau kamu mau langsung ke intinya, mending kamu nonton aja Mata Najwa, langsung segmen terakhir. Nah, kan begitu mas. Kita ini ada segmen-segmen begitu. Jangan langsung mau intinya kamu. Kamu ini mahasiswa tapi tolol. Kok Anda mulutnya ini di akun saya ini. Kenapa Sorry, 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 sorry. Anda yang Sorry, sorry, menghujam sorry. saya? Sorry, Kamu sorry. nggak saya up ke YouTube nanti ya? Mm-mm. Nah, yang menarik mungkin di bab terakhir mah, terutama bab perempuan antara dulu, kini, dan nanti. Nah, si Miyarti Yoga ini yang menarik, dia menjabarkan bahwasanya dulu itu perempuan itu dipandang sebelah mata, hanya sekadar pemuas hasrat seksual aja begitu mah. Terus pokoknya child abuse lah, mengalami pelecehan Kekerasan. seksual, terus kemudian ya kekerasan dalam rumah tangga juga begitu, plus bagaimana perempuan itu memahami gender itu sendiri. Nah, kalau si Miyarti Yoga ini sih aku lihat di buku Unbreakable Woman ini lebih mengajak si pembaca ini melihat gender itu sendiri. Dia bingung sama gender yang di-share sama para feminis yang ada di luar sana, terutama dari perspektif liberal kayak gitu. Nah, dia bingung gender itu apakah perempuan juga harus ngangkat galon kayak gitu. Nah, perempuan harus kerja jadi kuli dan lain-lain. Nah, dia tidak mau mempersoalkan itu. Pada intinya perempuan itu secara kodrati, dia bilang, secara kodrati adalah ya menyusui, perannya sebagai ibu, perannya sebagai di rumah 3M itu itulah ya. Menyusui, melahirkan, dan menstruasi itulah ya. luar biasa kamu. Iya, model-modelan kayak gitulah. Nah, tapi aku pengen kita diskusiin ini mah. Bagaimana buku ada perspektif yang aku pikir penting untuk kita diskusiin bersama. Nah, terutama ada juga di buku ini dia mau dipoligami mah. Nah, aku kan sebelum baca buku ini termasuk orang yang sangat-sangat anti sama yang namanya poligami ya. Meskipun aku juga disakiti dulu kan. Nah, menariknya mah 2 hari yang lalu itu aku ketemu sama ibu-ibu. Mah. Nah, ibu-ibu ini cerita di warung kopi, dia cerita kalau kalau kamu itu mah anaknya mah. Nah, dia cerita
kalau suaminya itu dulu suaminya kerja di tambang. Suaminya kerja di tambang. Nah, dia Tapi cerita lah, ditarik nggak? bukan tarik tambang. Ih, pengen Kirain, pengen kirain. pengen berkata kasar aku sebenarnya ini mah. Agak sedikit saya Terus, anu ya. Saya rap. terus. Nah, menariknya si ibu ini dia cerita tentang poligami ini mah. Bilang kan, Mas, kalau saya dulu mungkin berpikir untuk mengikuti kata hati aja, Mas. Mungkin dari dulu aku udah janda. Dia bilang gitu. Mas tahu sendiri kalau kerja di tambang itu seperti apa. Pasti sangean kayak kamu, mah. Dia bilang kayak gitu. Karena udah lama nggak ketemu suami, nggak ketemu istri kan. Nah, jalan satu-satunya jalan supaya memenuhi hasratnya, mau nggak mau, culi atau enggak, maki perempuan, open BO dan lain-lain. Nah intinya si ibu ini cerita, si ibu ini cerita kalau dia memilih untuk menyerah terhadap hatinya. Kalau aku ikutin hatiku aja terus bakalan hancur hidupku. Maka kemudian dia memutuskan untuk nggak apa-apa lah suaminya main perempuan mah. Kayak gitu mah. Nah, menarik sih mah ketika mengetahui hal ini karena dari sudut pandangnya si ibu ini, dia nggak ingin anaknya ini menderita. Menderita dalam konteks broken home, nggak dibiayai, dan lain-lain. Nah inilah menurutku si ibu inilah cerminan dari buku Unbreakable Woman ini. Menarik sih menurutku. Berarti, ber- aku nangkepnya berarti dia bisa melawan rasa nggak nyamannya, rasa tidak nyamannya demi memenuhi apa ya? Demi memenuhi tuntutan sosialnya gitu. Atau gimana? Ya kamu sebenarnya sok tahu kan, tapi ya udahlah nggak apa. Uh, uh, aku yang aku bilang tadi teman, aku ini marah terus baca buku Unbreakable Woman ini karena merasa perempuan ini kayak nggak ada powernya sama sekali. Tapi setelah ketemu si ibu ini, aku lebih ngerasa, oh aku ini nggak tahu apa-apa tentang dunia pernikahan itu sendiri. Nah, yang kulihat dari si ibu ini, ketika dia katakanlah mewakafkan hatinya untuk keberlangsungan rumah tangganya, ya kan kayak gitu, dalam rangka menghidupi anak-anaknya, termasuk kehidupan rumah tangganya dia, termasuk dirinya dia sebenarnya. Nah, ini yang menarik. Inilah menurutku cerminan Unbreakable Woman itu. Menangis aku mah. Ya udah, makan dulu aja, Bang. Berarti berarti yang aku berarti ini sebenarnya lebih reflektif ya. Maksudnya ini Iya. kan kisah nyata yang dituliskan begitu terus bisa dia dia menghimpun beberapa kisah-kisah perempuan yang dalam tanda kutip unbreakable woman itu, Bang ya. Katanya Abang bawa bukunya ya? Enggak? Ada bukunya ini, nah. Saya minta kirimkan sama teman yang di Balikpapan untuk mengirimkan bukunya. Dan Mana, Bang? ini nih, ini bukunya nih. Nah, Oke. itu bukunya, ini bukunya. Ah, ini saya ya. Udah salah itu ya. Sorry. Iya, mah. Itulah Maya. Oke. Sorry. Oke. Kalau lebih bagus sih sebenarnya kalau ada resensinya kirim aja, Bang, nanti kita naikkan di portal kita. Ya, dapat uang berapa, mah? Ya adalah kopi-kopi 2 butir. Kalau kopi aja saya banyak, Bang. Malas sih sebenarnya saya menulis resensi, tapi kapan-kapan lah saya nulis mah. Oke. Khusus buatmu lah ya. Ya, siap. Ditunggu, Bang. Kayaknya ada yang mau dibagikan lagi, Bang? Terakhir sini mah. Terakhir dari Yuk, buku silakan. dari buku ini, terutama untuk teman-teman perempuan lah dimanapun berada, menjadi perempuan saya pikir cukup rumit ya, apalagi perempuan itu hidup di tengah-tengah masyarakat yang patriarki sekali.
di Indonesia ini ya, Maya. Nah, katanya perempuan itu lemah, perempuan itu sebelah mata begitu, perempuan hanya sekedar menjadi alat pemuas seksual aja gitu. Menurutku perempuan yang teman-teman yang menonton ini semoga menjadi perempuan-perempuan yang kuat lah seperti yang ada di buku ini, yang Unbreakable Woman ini, yang benar-benar nggak bakalan terpatahkan begitu, nah, yang nggak bisa dipatahkan. Tapi dengan catatan kalau aku pribadi jangan selemah itu juga, dalam arti mengikuti semua apapun kehendak ataupun keinginan suami, Bang, ataupun keinginan pacarmu lah dalam tanda kutip di sini, ketika kalian masih pacaran, terus pacar kalian ingin ini ingin itu banyak sekali kan kalau katanya Doraemon, dan kalian semua turut. Tapi yang penting adalah Bentar, Mak. satu, Bang, Apa itu? punya pacar atau enggak, itu dia. Ya benar, aku lo punya pacar. Nah, iya. Kalau Tapi menurutku dia nganggap kau enggak, Bang? nganggap lah kambing, nganggap dia lo sayang sama aku, Mak. Nah, yang penting Iya, katanya aja di mulut. kapan aku ngomong sih kamu? Ini kesimpulannya terakhir ini, Mbak. Oh, tunggu gue kalau rakornas lagi ya, kalau kita ketemu. Nah, menurutku itu kayak istilah teman-teman SJW itu seperti toxic relationship lah. toxic relationship yang Mulutmu sambal penajam ngomong bahasa Inggris. ya begitulah. Nah, kalau teman-teman cewek terkungkung dalam hubungan yang seperti itu, menurutku mending putus saja. Termasuk juga dalam berumah tangga. Jangan terlalu patuh lah sama suami. Tapi nggak tahu lah nanti mah di masa depan ketika menikah kita nggak tahu. Semua bisa berubah. Tapi yang aku menurut Abang poin utamanya apa? Kan Abang dari tadi ngawur nih ngomongnya. Kayaknya habis warungnya sepi atau kayak mana? Atau kalah tadi pas main ML, nggak tahu lah ya. Menang. Main ML saya menang. Stronger poinnya apa kira-kira? Selain menjadi perempuan yang kuat. Iya, capeknya aku ngomong dari tadi, mah. Ya, intinya perempuan itu dia harus menjadi perempuan-perempuan yang katakanlah mengerti dirinya itu adalah perempuan. Kamu cari tahu lah perempuan itu apa sebenarnya. Nah, tolong itu ditanggapin dulu Bang Rudi, dia ngelucu itu. Baru lihat saya. Iya. Lucu loh Mas Rudi ini, Bang. Iya, lucu loh Bang Rudi. Mau gabung sama kita nggak? Mau gabung nggak? Aduh. Iya. Tapi ya gitu, mah. Perempuan mesti ngerti dulu loh, dirinya itu adalah perempuan. Bacalah banyak bacalah supaya berpengetahuan lah. Supaya mandiri, paling tidak mandiri dulu, perempuan itu kuat dan lain segala macam, punya pemikiran, mampu tegak berdiri sendiri lah. Ya meskipun hanya laki-laki aja yang punya dalam tubuhnya sesuatu yang mampu tegak berdiri kan, tapi dalam sikap perempuan itu harus tegak berdiri juga. Minimal dia paham ya perannya. Iya, semuanya mah. Yang penting sih poinnya jangan sampai dia ketergantungan sama laki-laki ataupun suami. Tapi ketergantunganlah kepada yang Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Allah, bener. Iya. Oke. Ada lagi Bang? Karena biasanya kalau resensi aku itu paling lama setengah jam. Ini berapa menit ini? Ini loh udah 40 menit ini mah. Ya makanya itu. Oh, ini kelebihan ini ya? Iya. Oke Bang, thank you ya. Ini akan aku naikin ke YouTube juga di live IG ku. Dan nanti akan aku ambil beberapa poin yang aku jadiin caption nanti. Thank you Bang Bibi, sehat-sehat. Ditunggu kolaborasi di buku lain, bacaannya ditunggu.
Aku Jangan juga, cuma baca buat pansos saja ya. Buat di enggak dong. posting di Snap WA atau Snapgram jangan. Pansos itu penting juga, mah. Terutama untuk teman-teman semua. Itu kalau kita nggak ada pansos, kita nggak bakalan punya yang namanya eksistensi di dunia ini, terutama di media sosial kan, kayak gitu. Berarti Anda Nah, eksistensialis lah ya. eksistensialis. Sama kayak Oke. inilah, Aji Aji Sinar. Nah, mah, aku juga Bukan Haji Sinar, Bang. Aji siapa? Haji Surni. Bukan Aji Surni, mah. Siapa, Haji Bang? Keba. Haji Keba. Bukan. Mah, kita gantian lah, mah. Aku Oke, juga oke. punya anu lah, punya segmen Senin malam juga sebenarnya. Ah, kau Tapi ikut-ikut aku aja itu, Bang. tapi aku gantilah nanti Kamis malam begitu. Kamis malam Jumat malam. Ya, Ya, jadi Abang nanti malam bikinnya Jumat lah. Jumatan. Malam Jumatan. Iya. Nah Iya, tapi malam Mas, Jumatan. bukuku ini lebih ke yang filsafat sama sejarah. Karena aku tertarik sama buku filsafat sama sejarah untuk saat ini. Nah, bisa Karena lah, Mah. Abang perlu itu, kurasa untuk mengetahui sejarah-sejarahmu di masa lalu dan kamu akan butuh filsafat untuk masa depanmu. Kira-kira begitu. Iya. Lucu kamu, mah. Lucu. Ya, Maya. Oke, thank Nanti you ya, aku Bang. tunggu. Ya, aku tunggu Sip. bacaan-bacaanmu. Yuk. Siap. Oke, thank you, Bang. Sehat-sehat, Bang. Salam Yuk. buat keluarga di Penajam. Yuk. Ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you teman-teman yang udah gabung, yang udah mampir. Thank you Bang Rudi, thank you kawan-kawan. Thank you, Cik. Anu, Cik. Buku hentai ya.